Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Alokasia Corner. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perawatan secara simpel saja tentang Alokasia Bambino. Jadi simak videonya sampai akhir ya, guys. Baik teman-teman semua, ini Alokasia Bambino saya ini ukuran induk ini ya, ini induk dan ini sudah mau berbunga ya. Jadi ini mau berbunga, otomatis nutrisinya nanti tersedot ke untuk penyaluran di pertumbuhan bunga ya. Jadi untuk daun nanti biasanya itu mengecil ya. Jadi daun berikutnya karena berbarengan dengan tumbuhnya bunga di situ. Jadi nanti untuk daun yang bareng pertumbuhannya atau tunasnya itu nanti akan mengecil. Alokasia Bambino ini alokasia yang unik ya. Alokasia yang unik. Jadi dia bisa rimbun atau banyak untuk daunnya ya. Daunnya bisa tumbuh banyak dan dia sebelum daun ini tua sudah disusul daun yang baru. Itu kelebihan untuk Alokasia Bambino ya. Berbeda dengan alokasia lain pada umumnya harus menunggu tua daun yang sebelumnya, kemudian baru muncul tunas daun yang baru. Tapi untuk Alokasia Bambino ini kadang ini enggak harus tua sudah muncul tunas baru. Jadi dia memang cocok buat rimbunan ya istilahnya. Jadi untuk jumlah daun bisa banyak. Bisa daun bisa 10 lebih untuk Alokasia Bambino. Jadi perawatan Alokasia Bambino itu seperti apa? Jadi Alokasia Bambino merupakan salah satu jenis alokasia yang saya kira sangat mudah ya perawatannya, sangat gampang lagi perawatannya. Kita mulai dari media tanam ya. Ini media tanam yang saya pakai ini adalah media tanam dari humus daun bambu ya, humus daun bambu, dan ini enggak pernah ganti dari awal, dari kecil sampai ukuran batang segini ya, besar ini. Ini bisa dilihat batangnya besar, tidak pernah ganti sehingga ini sudah sangat padat sekali ini ya. Untuk media yang saya pakai di Alokasia Bambino ini sudah padat sekali ini. Dan sudah menjadi seperti tanah ya. Jadi ini untuk media tanam yang saya pakai. Teman-teman banyak yang menanyakan tentang media tanam ideal untuk alokasia itu apa. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, mau pakai media tanam apa aja yang mau dipakai, mau beberapa campuran itu. Dan saya kira tergantung kita memahami tentang tanaman yang akan kita rawat. Apalagi alokasia ya, alokasia itu sering kali saya menekankan bahwa tentang kelembapan ya, terutama kelembapan. Jadi kalau kita media tanah ya seperti ini ya, humus daun bambu ini saya anggap baik ya untuk media tanam karena apa? Memang itu media yang sudah berproses dari lapuknya daun bambu, kemudian ranting, kemudian batang bambunya itu tersendiri. Jadi itu sudah berproses secara alamiah dan tentu saja sudah menjadikan humus. Dan untuk media tanam humus daun bambu ini memang kelemahannya nanti semakin lama semakin padat ya, jadi semakin padat seperti tanah. Itu untuk kelemahan humus daun bambu atau tanah. Untuk kekurangannya untuk humus daun bambu ini ya lama kelamaan padat.
Cuma jangan tanyakan untuk kesuburannya, apa ya, kelembapannya ini, sering terjaga, kemudian pH-nya itu, mmm, keasamannya normal ya, dibandingkan ketika kita mencampur adukkan beberapa media, apalagi yang sekarang banyak tutorial-tutorial yang, mengaduk berbagai macam jenis media dengan racian yang berbagai macam. Kalau saya nggak suka seperti itu. Saya hanya simpel-simpel saja dan itu cocok ya kalau saya. Kelemahannya, kekurangannya, itu yang pertama tadi, dia gampang padat ya, lama-kelamaan padat. Kemudian, selanjutnya, kita akan bermasalah ketika mungkin memanen di dalam pot ini, karena memang media tanam padat itu susah nanti. Banyak akar yang akan putus atau ganggu ya, ketika kita akan membongkar pot ini. Jadi berapa akar mungkin putus, jadi susah untuk, ketika kita akan memanen. Dan solusinya apa? Solusinya teman-teman harus mencampur ya sebenarnya. Mencampur yang untuk, penggemburnya itu sendiri, bisa melalui, bisa menggunakan mungkin pakis ya, atau sekam ya, sekam yang sudah lapuk itu bagus untuk penggembur. Itu untuk solusi media tanamnya, untuk Alocasia bambino. Kemudian selanjutnya adalah penempatan untuk Alocasia bambino. Jadi penempatan Alocasia bambino kalau saya, Alocasia bambino ini senang panas. Ini saya ibaratkan Alocasia bambino ini seperti, Alocasia longilobae. Dia senang panas, tapi jangan panas yang langsung, harus kita punya teding aling-aling, istilahnya harus punya filter yang berupa paranet ya, paranet. Nah, untuk Alocasia bambino ini termasuk jenis Alocasia yang suka panas tapi di bawah paranet atau di bawah rerimbunan dedaunan. Itu untuk, penempatan ya. Kemudian penyiraman ya sama, kalau penyiraman itu disesuaikan dengan, media tanam yang akan kita pakai. Kalau kita media tanamnya poros banget, seperti mungkin gampang kita sebut pakis, kemudian, sekam mentah, sekam bakar, itu kan poros banget. Itu harus sering-sering menyiram. Tapi kalau ini saya kan, sudah seperti tanah ya. Jadi, 2 kali sehari mungkin saya menyiram, karena kelembapan di dalamnya sudah terjaga. Itu untuk, jadi penempatan kemudian penyiramannya. Penyiraman tidak harus dilakukan rutin tiap hari. Kalaupun, penyiraman tiap hari ya cukup di-spray di daun, di tangkai dan lain sebagainya. Kemudian, sering-sering kita mengecek, apakah ada hama di, daun, baik batang dan lain-lain. Karena seringkali kutu putih itu terutama ya, yang hinggap di dalam Alocasia kita, dan itu kalau tidak kita antisipasi dan kita tidak sering mengecek itu akan sangat berbahaya. Dan untuk penyakit di Alocasia bambino itu apa? Sama sebenarnya untuk penyakit, berbagai jenis Alocasia ya. Tapi, perlu digarisbawahi kalau tanaman itu subur dari media tanamnya, itu menghasilkan antibodi untuk tanaman tersebut. Jadi kita ibaratkan manusia, kalau manusia itu makanannya bergizi, sehat, otomatis, eee, tubuh kita akan terawat dan sehat juga. Jadi sama kita ibaratkan, tanaman itu sebagai kita. Jadi kalau tanaman itu makanannya sehat dan kemudian tiap hari dirawat dan sinar matahari itu cukup ya, terutama sinar matahari pagi itu cukup, dan itu, insyaallah
tanaman Anda atau alokasi Anda akan sehat ya. Selanjutnya teman-teman, karena ini, tanaman alokasia ini, sedang tahap atau berproses, berbunga ya atau menghasilkan tongkol. Jadi otomatis kita harus menambahi nutrisi, yang ada di dalam media tanam, ini ya. Jadi kalau saya bisa menambahi pupuk kandang, kohe ya, kohe berupa kohe kambing ya kalau saya. Atau teman-teman kalau, agak jijik dengan kohe bisa membeli pupuk yang sudah jadi ya. Itu untuk, perawatan atau, eee, penambahan, nutrisi ketika tanaman alokasi kita sedang berbunga. Karena nutrisi itu akan tersedot nantinya di, bunga ini ya. Jadi teman-teman harus menambahi nutrisi di dalam media tersebut. Demikian ya teman-teman untuk tip perawatan sederhana saja untuk Alocasia bambino. Terima kasih yang sudah menonton, video ini sampai akhir. Semoga tanaman, Alocasia teman-teman dalam keadaan subur, sehat semua dan tanpa ada suatu penyakit apapun. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.